وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang ketiga, keutamaan Ramadan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila sab'i mi'ati. Setiap kebaikan Ibnu Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 200 kali lipat. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena itu puasa untukku dan aku akan membalasnya sendiri. Ya ta'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya karena aku. Kemudian lanjutannya walis shaim farhatan. Dan untuk orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahuma, yang mana dia akan benar-benar bergembira dengannya. Dua hal itu. Yaitu yang pertama, idza aftara farih. Kalau dia buka, dia gembira. Gembira karena akhirnya laparnya bisa terpuaskan. Gembira karena hausnya bisa terbasahkan tenggorokannya. Dan memang fitrahnya manusia itu ya makan ya minum, termasuk menggauli istrinya. Maka ketika ini dilakukan di dunia dengan penuh keimanan dan ihtisab tadi, kemudian Allah hadiahkan, Allah berikan balasan berupa ampunan, maka di akhirat kita akan mendapat balasan di surga, yaitu disuruh makan dan minum sepuasnya. Dan saking puasnya sampai Allah kemudian memberikan sesuatu yang berbeda kepada penghuni surga, yaitu nggak ada buang air. Jadi kalau kemudian penghuni surga ini mau buang air, dalam artian buang air besar, maka diganti dengan sendawa. Kemudian ketika ingin buang air kecil, maka itu dikeluarkan lewat keringat. Dan keringatnya pun harum. Sehingga dia kemudian setelah menyelesaikan sendawanya dan keringatannya, makan lagi, minum lagi, terpuaskan. Jadi ibarat kita kayak mau buka itu. Dan di sini tidak aftara fariha. Kita mau buka itu kan bayangke pengen es iki, pengen nasi ini, pengen buah ini, pengen roti ini, pengen dimakan semua. Tapi begitu dapat sedikit sudah kekenyangan. Maka ini di dunia. Nah ini nanti kemudian ketika dibalas oleh Allah dengan ampunan itu nanti bermakna kita mudah dalam hisab, kita masuk surga, maka penggantinya kita makan dan minum sepuasnya dan nggak ada kenyangnya. Kalaupun harus berbuang air, apakah besar atau kecil, maka itu cukup dilakukan dengan sendawa dan keringatan tadi. Sehingga tinggal ngulangi lagi, makan lagi, minum lagi. Ini dari sisi menahan makan minumnya. Kemudian tadi kan ada ya ta'u syahwat, atau meninggalkan syahwatnya. Siang hari nggak boleh mendatangi istrinya, dia sabar gitu. Maka nanti diganti di akhirat dengan bidadari gitu kan, untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan ya dengan suaminya gitu. Nah, kenapa perempuan nggak dikasih bidadari? Nggak dikasih bidadara, maaf. Karena ini karena gitu. Allah alam yang saya tahu, karena laki-laki ketika kemudian di surga itu kemampuannya dari sisi seksualitas akan dilipat gandakan 100 kali. Dan itu hanya terjadi pada laki-laki. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana kemudian kebutuhan seksual dari seorang laki-laki di surga itu sedemikian besar, sehingga wanita surga itu biar enggak tersibukkan dengan keinginan suaminya di surga, maka laki-laki di surga diberikan bidadari. Beda halnya dengan di dunia, kalau seorang laki-laki nikah lagi, itu umumnya loh ya, istri yang kedua itu biasanya lebih muda, lebih cantik, umumnya. Gitu. Tapi di surga nggak ada lagi ketuaan, nggak ada lagi penuaan, sehingga nggak ada istilahnya wanita surga itu tua, semuanya muda. Dan yang menarik, secantik apapun bidadari, maka
wanita dunia yang menjadi penghuni surga itu jauh lebih cantik. Artinya, sekiranya kemudian laki-laki di surga itu suruh milih, maka pasti dia memilih untuk melampiaskan syahwatnya itu ya kepada istrinya yang di surga, bukan kepada bidadari. Tapi karena wanita surga juga berhak untuk mendapatkan apa yang dia mau di surga, pengen punya acara sendiri, pengen punya kegiatan sendiri, entah mau ngejar kupu-kupu atau mau ngejar apa gitu, atau mungkin mau ngejar ubur-ubur gitu, ya SpongeBob gitu. Maka kesibukan-kesibukan ini tentu akan mengurangi waktunya dengan suaminya di surga. Nah, itu kemudian diwakili oleh bidadari di surga. Itu ya. Jadi kalau orang belajar ilmu agama itu enak gitu. Jangan kayak orang pernah belajar ilmu agama jadi kok enak laki-laki dikasih bidadari, perempuan nggak dapat bidadara gitu. Terus gitu. Nah, jadi kalau kita belajar enak. Tapi kalau nggak belajar ya mumet gitu. Karena selalu yang kita pikir itu seolah-olah nalar kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Al-Hakim, gitu, Maha Bijaksana. Wanibidin azan ya Allah ya itu kegembiraan pertama. Kegembiraan yang kedua wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, dan ketika kemudian dia berjumpa dengan Robnya tentu dia bergembira. Kemudian walahufu wa wala khulufu famis shaim wala khulufu famis shaim atyabu indallahi mirihil misk, dan bahwasanya bau mulut, nah ini orang-orang yang berpuasa atyabu indallah lebih harum di sisi Allah min rihil misk. Ini ada dua makna. Maknanya yang pertama di dunia mulutnya tetap bau gitu. Artinya orang yang puasa itu mulutnya bau, tapi di mata Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Atau makna yang kedua adalah harumnya adalah harum nanti di akhirat. Jadi mulutnya orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah dalam artian puasa, maka ketika nanti masuk surga mendapat ampunan Allah lalu masuk surga, maka di surga digantilah mulut dengan bau harum. Nggak perlu gosok gigi. Padahal ketika kita makan ya, sedikit aja lah, mungkin makan kerupuk atau makan apa. Kalau kita nggak gosok gigi kan meninggalkan sisa di mulut yang pada akhirnya bau kan. Maka bayangkan penghuni surga kerjaannya makan, minum, kan? Nggak perlu gosok gigi. Maka ketika kita menghayati hadis ini, sesungguhnya ini hadis yang luar biasa. Karena apa yang kita tahan hari ini yaitu makan, minum, dan menggauli pasangan kita, istri kita yang sah, gitu kan. Maka itu akan diganti dengan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kita makan, minum sepuasnya, menggauli istri kita di sana tanpa akan mengalami tua. Gitu. Dan kalau tua itu kan akan kemudian mengurangi intensitas, mengurangi kemampuan dan seterusnya. Maka di sana enggak gitu, enggak mengalami itu. Bahkan ketika Allah karuniakan tingkat seksualitas pada laki-laki sampai 100 kali lipat, maka Allah juga tambahkan bidadari surga yang akan membantu wanita surga untuk kemudian menyeimbangkan urusan seksual tersebut. Jadi dan di surga itu nggak ada ya rasa benci, iri itu nggak ada. Jadi semua itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istri-istri wanita-wanita, istri-istri suami-suami yang ada di surga itu nggak akan merasa cemburu pada bidadari. Gitu. Beda kayak di dunia gitu kan. Ada rasa cemburu, ada rasa anyel, sebel gitu kan dan seterusnya. Tapi di sana insya Allah nggak ada semua itu. Maka ketika kita mendengar kata surga, maka bayangkanlah kenikmatan yang tertinggi yang tentu kita berharap kita bisa mendapatkannya. Ya caranya kita harus bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah pernah mengutus Jibril untuk melihat surga, dan Jibril mengatakan surga adalah tempat yang kalau
manusia melihatnya pasti pengen masuk. Kemudian Allah berfirman kepada surga untuk menghiasi jalan menujunya dengan sesuatu yang sulit gitu kan. Dengan sesuatu yang nggak enak, dengan sesuatu yang sifatnya perjuangan. Kemudian Jibril suruh ngecek lagi dan kemudian Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saya ragu ada orang yang bisa sampai sana. Makanya di dalam Quran surat Al-Mulk dikatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang kemudian menciptakan hidup dan mati, dan dari situlah Allah kemudian pengen tahu siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Jadi Allah nggak nunjukkan langsung surga ke kita, neraka ke kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita hanya diceritakan sebuah cerita, disampaikan sebuah pelajaran tanpa melihat gambarnya, melihat tayangannya. Karena Allah pengen tahu gitu loh, mana yang iman beneran gitu. Tapi bayangkan kalau kemudian semua orang bisa melihat surga yang benar gitu, maka ya nggak ada orang kafir. Semua akan beriman. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Allah menginginkan sebuah ketulusan. Makanya setan bersumpah untuk menyesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhlas dalam beriman, ikhlas dalam beramal, ya, ikhlas dalam menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi nggak terbebani. Kenapa kamu kok puasa cemberut? Iya, puasa cemberut karena nggak bisa ngerokok. Nah, itu kan terbebani gitu kan. Maka apapun yang terjadi sama kita di bulan Ramadan, apakah nggak bisa melakukan kebiasaan kita, misal main bola, misal mancing, misal apa gitu, maka ikhlaskan gitu loh, ya ikhlaskan. Jangan kemudian kita rusak puasa kita dengan menambahkan rasa sebel, rasa jengkel gitu kan, karena kita kehilangan kesempatan untuk menjalankan, melakukan hobi-hobi yang kita lakukan selama ini. Allah.